Oke, selamat pagi Pak Krian. Selamat pagi Pak. Apa kabar? Baik. Oke Pak, kabar baik puji Tuhan Pak. Pak, sebelumnya saya mohon izin Pak. Karena kemarin saya pernah sudah sampaikan ke Bapak bahwa saya akan observasi Bapak dalam proses pembelajaran di kelas. Ya. Tapi sebelum kita ini observasi, yang tahap pertama itu ada pra observasi. Ya. Nah, jadi ini sekarang pra observasi Pak. Oke. Jadi dalam pra observasi ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya lontarkan ke Bapak. Ya. Siap ya Bapak? Ya. Oke Pak. Yang pertama, materi apa yang akan Pak adakan di kelas? Materi pembelajaran yang akan Pak adakan di kelas. Saya ini kan guru IPA Pak, jadi guru IPA, ya. saya mengajar di kelas 8 ABC, dan kebetulan pertemuan kita pada kali ini ada di kelas 8C, yaitu materi mereka sampai di materi usaha. Materi usaha ya Pak? Usaha. Oke Pak. Materi IPA. Oh ya, oke. Materi usaha. Oke, selanjutnya apa tujuan pembelajaran yang akan Pak adakan nanti, tujuan pembelajaran? Tujuan pembelajarannya itu adalah peserta didik dapat yang pertama mengidentifikasi terkait dengan usaha yang dilakukan oleh mereka dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menemukan masalah dari usaha dan energi usaha, menemukan masalah, memecahkan masalah dan memecahkan masalah atau solusi secara matematis gitu. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang akan dicapai nanti Pak ya. Oke Pak, pertanyaan selanjutnya, apa yang Bapak siapkan dalam proses pembelajaran ini? Ya Pak, untuk pembelajaran ini Pak, ini kan pembelajaran sudah sekian dari siswa-siswa saya. Untuk persiapan yang pertama itu terkait dengan strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, metode pembelajaran, perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan sesuai dengan kondisi dan situasi siswa saya di sini kan, siswa saya di sini. Jadi seperti itu Pak, itu yang saya siapkan. Oh iya. Oke Pak. Oke, selanjutnya Pak, apa fokus pengembangan Bapak terkait dengan peningkatan pengetahuan siswa untuk materi ini Pak? Materi usaha ini. Baik Pak, siswa saya ini kan selama ini kan mereka keaktifan dalam kegiatan pembelajaran, mereka kesulitan dalam menyelesaikan konsep fisika secara matematis. Jadi untuk kali ini saya bagaimana mencoba mengkreasikan mereka secara mandiri Pak. Ketika saya memberikan konsep rumusnya secara matematis, saya mencoba untuk memberikan kesempatan kepada mereka untuk menyelesaikan soal-soal secara matematis secara mandiri oleh mereka. Oh iya. Oke Pak, ini cuma ini saja yang pertanyaan saya Pak. Nanti besok saya akan mengobservasi Bapak di kelas. Jadi Bapak siap ya Pak? Baik, siap. Terima kasih banyak Pak atas kesiapan Bapak ya. Oke. Ya, oke, terima kasih. Ya. Selamat pagi semua. Pagi Pak. Sehat? Sehat. Apa kabar? Baik. Oke, terima kasih. Tepuk sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, kita awali dengan doa. Pak ayat pimpin doa ya. Dalam nama Bapa, Allah Bapa, puji syukur kami haturkan kepadamu karena berkat dan kasih-Mu, kami semua siswa-siswi kelas 8C yang kau hadirkan di tempat ini dalam keadaan sehat. Kami mohon berkat dan rahmat-Mu tunjukkan kami dalam kegiatan pembelajaran kami, agar kami dapat mengerti apa yang akan diajarkan oleh Bapak dan Guru kami. Semua ini kami sampaikan kepadamu dalam keadaan Kristen kami.
Dalam nama Bapa, silakan duduk. Oke, sekarang kita absen semua hadir. Berapa? Berapa orang tidak hadir? Hah? 2 orang. Siapa yang tidak hadir? Oh ya, di mana kedua? Oh, saudara boleh. Jawab tempat tinggalnya. Oh, sakit. Oke, baik, sudah nanti baru sampaikan di kepala urusan. Kita lihat dulu ya. IPA asik? Yes. Oke. IPA asik? Yes, yes, yes. IPA asik? Yes, yes, yes. IPA asik? Yes, yes, yes. Sana. Oke, adik-adik sekalian, materi kita pada pertemuan kali ini adalah usaha dan energi ya. Jadi dalam usaha dan energi lanjutan materinya itu adalah menggunakan pesawat sederhana. Jadi yang paling pertama kita sebelum kita masuk ke materi tentang pesawat sederhana, dahulu kita harus belajar dulu tentang usaha dan energi. Tidak ada lanjutan sama. Baik, usaha. Iya. Usaha. Boleh catat judulnya, silakan. Usaha itu adalah hasil kali antara gaya yang diberikan pada suatu benda dan daya tempuh benda tersebut. Hasil kali antara usaha ini adalah hasil kali, ya, hasil kali antara gaya yang diberikan pada suatu benda dengan jarak tempuh benda tersebut. Ya, hasil kali antara gaya yang diberikan pada suatu benda dengan jarak tempuh benda tersebut itu usaha. Pengertiannya, tentu dalam kehidupan sehari-hari adik-adikku kalau sudah pernah mendengar kata usaha ya, seperti apa? Usaha apa? Usaha apa yang pernah adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya apa? Mendorong meja, ya, apalagi? Selain mendorong meja apa? Mengangkat sebuah benda, ya, mengangkat air dan sebagainya. Jadi itu adalah segala sesuatu aktivitas yang kita lakukan terkait dengan usaha yang dikeluarkan dari dalam tubuh kita. Baik, usaha itu dalam pengertian secara IPA atau fisika itu adalah hasil kali antara gaya yang diberikan pada suatu benda dengan jarak tempuh benda tersebut. Hasil kali, misalnya Anda mendorong sebuah meja. Lalu meja itu bergerak dari titik mula-mula titik 0 ya. Kita beri nama dari titik 0. Misalnya meja kita letakkan di sini, lalu kita mendorong, dia berpindah posisi dari titik A ke titik B. Maka benda itu sudah berpindah posisi karena kita melakukan usaha. Di situ kita memberikan gaya yang pertama, gaya dorong, memberikan gaya dorong. Maka di situ juga ketika benda tersebut berpindah, maka akan berpengaruh terhadap jarak tempuh. Maka dia katakan usaha adalah
Gaya yang diberikan pada satu benda dengan jarak tempuh benda sama sekali. Baik, secara matematis dirumuskan. Ya, secara matematis dirumuskan V sama dengan gaya ini kan F kali S. V sama dengan F kali S. Iya, V sama dengan F kali S. Keterangan F ini adalah gaya. Gaya. Satu dan gaya apa teman-teman terus tunjuk? Kalian belajar besaran pokok gaya itu apa? Dan besaran turunan. Besaran turunan di kelas 7 kemarin itu belajar besaran toh? Iya. Ya toh? Iya. Berbagai macam besaran sudah toh? Ada besaran pokok, ada besaran turunan. Ya, gaya ini contohnya apa teman kita belajar? Newton simbolnya N besar ya? Iya. S ini apa? Jarak atau perpindahan suatu benda tadi ya? Perpindahan. Satunya apa? Kalau jarak satunya apa? Besar pokok kemana? Meter. Ya, kamu tidak belajar di rumah ya? Tidak belajar akibatnya begitu. V itu usaha. Usaha ini satuannya adalah joule. Sebut. Joule. Oke, ini lihat, perhatikan sini. Perhatikan rumus ini. Rumusan ini hasil kali antara gaya dan perpindahan itu adalah usaha, ya. Nilai dari usaha itu adalah hasil kali antara gaya dan perpindahan. Secara matematis dirumuskan V sama dengan M kali S, ya. V ini adalah usaha, satuannya joule, F itu adalah gaya, satuannya Newton, dan S itu perpindahan benda, jarak, satuannya adalah meter. Itu matematika seperti itu. Baik, contoh soal langsung pada contoh soal. Aku saya tidak boleh menghayal aku konsentrasi sendiri ya. Contoh soal. Boleh catat. Seorang anak mendorong sebuah meja. Seorang anak mendorong sebuah meja sudah dengan gaya 50 Newton. Ini 50 Newton. 100 Newton toh? Harus tahu karena kita sudah dapat materi kemarin ya. 50 Newton. Ini. Itulah usaha yang dilakukan oleh anak tersebut. Jika jarak
atau perpindahan benda adalah jika jarak atau perpindahan benda adalah sudah jarak atau perpindahan benda adalah 5 meter. Oke. Mengacu pada rumus yang ada. Soal itu kita kerja mengacu pada rumus. Ya, silakan. Ini rumusannya. Jelaskan soalnya toh. Coba satu orang bisa baca. Baca soalnya. Nona baca. Seorang anak mendorong sebuah meja dengan daya 50 Ya. Hitunglah usaha yang Itulah usaha. orang melakukan anak tersebut jika jarak atau perpindahan benda adalah 5 meter. Ya, 5 meter. Jadi gaya yang diberikan 50 ya. Jarak atau perpindahannya itu adalah 5 meter. Kita disuruh untuk mencari nilai usaha dengan mengacu rumus yang ada. B sama dengan F kali S. Oke, siapa yang bisa? Mari. Ayo, silakan berdiskusi bersama teman. Selesaikan soal itu berdasarkan dulu. Ya, semangat. Oke. Silakan. Halo, no. Diskusi soal, kerja soal ini. Diskusi, bukan main ya. Nah, diskusi. Silakan.
sama semua. Oke, baik, kita buktikan. Apakah benar 150? Siapa yang mau buktikan? Di depan Pak Mari kenapa? Kita lihat sama-sama. No, bisa ikuti ya? Ya, oke. Silakan. Dapatnya 250. Oke, yang lain sama. Ada yang berbeda? Cara kerjanya? Oh, ada yang cara kerja berbeda. Coba. Ada yang cara kerja yang berbeda? Siapa yang berbeda di sini? Yo, siapa? Sama, semuanya sama. Oke, kita buktikan. Diketahui ya. Jadi ketahui yang pertama gaya. Ya, seorang anak tadi mendorong sebuah benda dengan gaya 50 Newton. Berarti gaya F ya? F, betul. Nilainya 50 Newton, betul ya? Yang kedua, jarak atau perpindahan dengan jarak tadi 5 meter. S 5 meter. Oke, benar juga. Yang ditanya adalah apa? Usaha B. Jadi B, ini yang ditanya. B itu sama dengan Lumley kan? B sama dengan F kali S. Kita masuk ke nilai. F ini berapa? 50 Newton dikali S ini 5, betul, 5 meter. V sama dengan 50 kali 5 sama dengan 250 joule. Benar, terima kasih. Tepang oke, silakan buat yang lain dulu. Sudah? Sudah. Oke, sekarang kita masuk ke soal yang kedua. Perhatikan gambar berikut. Boleh hapus papannya? Boleh hapus papannya? Iya, oh hapusnya di situ ya. Oke, silakan hapus. Bisa mengerti di belakang? Bisa menyelesaikan ini soal rumusan ini bisa ya? Oke, karena soalnya baru hapus saya. Iya, silakan. Perhatikan gambar berikut. Gambar terang dong. Nah, ini
Itulah usaha perpindahan benda tersebut. Nih, benda ini ya. Nah, benda ini diberikan gaya, ada 2 gaya di sini. Ya, pakai nama dia ini F1, di sini F2 ya. Nah, di sini ini S, ya ini jarak atau perpindahan. Ini sebesar 5 meter. 5 meter. Lihat. Ini 50 Newton. Kalian lihat, perhatikan arah panah. 50 Newton arahnya ke kiri ya. F1 arahnya ke kiri. F2 itu arahnya ke kanan. Diberikan gaya, didorong benda ini, ya didorong dengan 2 gaya. Gaya yang satu F1 adalah lebih sebesar 50 Newton arahnya ke kiri. F2 arahnya ke kanan dengan nilainya adalah 80 Newton. Lalu benda tersebut akan dia berpindah sejauh 5 meter ke kanan. Sejauh 5 meter ke kanan. Benda ini sudah bergerak di sini. Sejauh 5 meter ke kanan, begitu. Sekarang kita disuruh untuk menghitung usaha perpindahan benda tersebut. Ya, kemarin resultan gaya toh. Kita sudah belajar resultan gaya kelas 7 kemarin. Resultan gaya itu apa? Penjumlahan gaya, 2 buah gaya atau lebih yang dijumlahkan menjadi 1 gaya. Oke, siapa yang bisa melihat usahanya? Dengan mengacu tadi, rumusan tadi, B sama dengan F kali S. B sama dengan F kali S. Apa? Mengerti toh? Senyum-senyum, bisa paham. Bisa? Ya, bisa. B sama F kali S toh? Iya, gampang sekali lah. Waktu 3 menit selesaikan soal ini. Semangat? Semangat? Oke. Pertama dulu. Kita harus banyak melatih ya untuk mencari melakukan perhitungan. Lanjut. Bagaimana? Mengalami kesulitan? Tidak ada. Mantap. Pak suka begitu. Ya, kita sudah terlatih dari kemarin ya. Dan ini kan bagaimana kita cuma mengulang konsep-konsep yang sederhana seperti itu, kita
Bisa Bisa. Kan jelas ada F1, F2. Nah, perhatikan. Yang kamu perhatikan itu adalah F ini. Ini nilai F ini, nilai gaya ini. Dia mendorong, jadi ini benda yang sama, tetapi dia mendorong dengan arah yang berlawan. Yang satu dia mendorong arahnya ke kiri dengan nilainya 50 Newton. Yang satu dia mendorong ke kanan dengan arahnya 80 Newton. Iya. Kalau begitu bagaimana? Kedua buah gaya ini tadi, ke kiri dan ke kanan. Lalu ini jarak ke kanan berbeda. Ke kanan sejauh 5 meter. Ayo diskusi bersama teman, silakan. Berteman bersama teman di samping ya, diskusi ya. Aku 650 berbeda sedikit. Sangat berbeda. Itu bagian dari Anda punya usaha tadi. 250 mana? 400 ya, berbeda lagi. Mantap. 650 sama dengan apa? Yo. 400 mantap. Luar biasa. Tepang sekali semua. Berbeda, ada yang berbeda? Ada, mantap. Ya, nanti kita buktikan. Nanti kita buktikan bersama. Apakah 400, apakah 350, atau apakah 2000 atau 650 ya? Atau apakah 2000 yang benar? Oke. Mari bisa yang 2000 duluan, silakan kerja depan. Kerja ini jangan kapan ya. Nah, kerja yang 2000 itu seperti apa? Diketahui kita 2000, 3000 ya, 2000 dulu. Yang 2000 dulu ya. Yang hasilnya 2000 dulu biar menyelesaikan. Di sini. Perhatikan teman kerja berapa? Teman di belakang bisa lihat toh? Lima puluh kali 80 kali 5 gitu. Iya, dapatnya? Ya, dapat nilainya semua kali 50 dapatnya 2000. Nah, terus 2000. B sama dengan 2000 joule. Oh iya. Dapatnya 2000 joule. Joule tulis satuannya. Joule.
Betul. Tepuk tangan buat temanmu. Siapa namanya? Siapa? Tiara. Terima kasih buat Tiara. Selamat Tiara. Setelah yang berbeda. Jangan 50 tadi siapa kemarin? Iya. Di sini boleh. Sini. Langsung lurus, langsung. Sama dengan 50 Newton. Kedua sama dengan 80 Newton. Sama dengan 650. Tepuk tangan. Berikut ada yang berbeda. Berbeda kan? Ya, siapa? Yang kau yang berbeda. Sama. Antara berapa? 450. Ini kan sama-sama melakukan usaha toh. Usaha bersama. Hasil diskusi Anda. Terus hapus saya Nona, di sini Nona. Di sini saja. Dapat berapa? 250 dan 400. Mau pilih yang mana? Oke. 400. Perhatikan konsentrasi ke depan, silakan. Ini sudah 10, ini masuk ketahuan. Terima kasih. Tepuk tangan bersama. Intan, tepuk tangan Intan. Luar biasa. Mantap. Semua kerennya kita keren semua. Ada yang dampaknya 2000 joule. Ada yang dapatnya 650 joule. Ada yang mendapatkan 400 joule. Iya. Sekarang kita buktikan bersama siapa yang benar, siapa yang salah, atau kalau benar semua atau salah semua. Survei membuktikan. Oke, diketahui. Satu di sini ya. Diketahui. Perhatikan gambar sini. Konsentrasi sini. F1, F2, ya. F1 sama dengan 50. Perhatikan arah anak panah. Dia ke mana? Arahnya ke kiri. Ke kiri. Kelas 7 kemarin ke kiri. Maka nilainya min. Ya, karena arahnya ke kiri, maka nilainya menjadi min. Berarti min 50
dia ke kiri ya, berlawan atau bisa? Yang kedua F2. F2. Iya, arah ke kanan, bernilai positif. Situ nilainya berapa? 80 Newton. F di sini sama dengan F1 karena langsung gaya tadi. Penjumlahan gaya toh. F1 tambah F2. Gini kan? Maka F sama dengan F1 min 50 ditambah 80 Newton ya toh. F sama dengan min 50 tambah 80 garis bilangan. Dapatnya berapa? Tambah 80. Min 50 tambah 80 kita standar min 50 ditambah 80 arahnya ke kanan. 30 Newton. Garis bilangan. Kemarin kan sudah toh. Buka buku ke rumah baca lagi ya. Iya. Sekarang S jarak. S-nya berapa? 5 meter. 5 meter. Yang ditanya adalah, nah ini lihat. Ini benar. Hanya salah di konsepnya saja. Ditanya adalah usaha ya. Jawab. Rumusnya W sama dengan F kali S. W sama dengan F bila F ini kan 30 Newton dikali 5 meter. W sama dengan berapa? 30 kali 5 150. Oh. Ada yang benar? Iya, salah. Tidak apa-apa. Ini sudah 80% benar kalian ya. Hanya kalian keliru di arah. Perhatikan arah anak panah. Kalau arahnya ke kiri ada nilainya itu adalah min, dan arah ke kanan nilainya adalah benar. Silakan. Kasih nilai yang ini 90, ini juga 90, yang ini juga 90. Sama, salah ini. Saja. Oke, sudah. Oh, belum, cepat. Oke. Sudah. Sudah. Apa? 2 menit apa? Jangan terlalu lama ya. Kalau sudah, kita sekarang siapkan satu kertas kecil, tulis refleksi. Kira-kira kegiatan pembelajaran kita hari ini bagaimana? Apakah baik, menyenangkan, atau ada kekurangan? Silakan tulis supaya Pak bisa melihat. Tuliskan dan kumpulkan ke saya. Tulis nama ya. Langsung tulis refleksinya saja ya. Nah, menurut saya kegiatan pembelajaran kita pada hari ini bla 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 gitu ya. Nah, menurut saya kegiatan pelajaran hari ini masih kurang di sini. Ke depan mungkin Pak Guru bisa berkreasi lagi kegiatannya seperti ini. Bisa? Bisa. Oke, silakan. Silakan di kertas kecil 2 menit.
sampai selesai. Ya. Yang sudah boleh kumpul. Yang sudah boleh kumpul, mari. Yang sudah boleh kumpul refleksinya, kita tas ya. Oke, terima kasih. Mari kumpul. Iya, kumpul. Ya, mantap. Ya, Abang dipercepat Abang. Yang sudah boleh kumpul, mari. Terima kasih. Mari. Ya. Ayo. Sudah. Terima kasih. Mari. Sudah? Semua sudah? No, kamu sudah? Oke, baik. Terima kasih untuk Anda semuanya. Ya, baik. Ya, kegiatan pembelajaran kita pada hari ini selesai sampai di sini. Minggu depan baru kita lanjut. Jadi tugas Anda adalah silakan menyiapkan materi untuk pertemuan kita di minggu depan, yaitu tentang pesawat sederhana, tentang pesawat sederhana. Buka materi di perpustakaan atau di tempat di mana kalian menemukan buku terkait dengan materi pesawat sederhana. Silakan belajar untuk pertemuan kita minggu depan. Ya, untuk sebelumnya kita bernyanyi dulu ya. Iya, Pak. Ya, kita bernyanyi himne guru. Iya, Pak. Himne guru tahu dong? Tahu. Terpujilah bahaya Engkau, Ibu apa? Berdiri, boleh berdiri. Oke, berdiri dong. Abang. Ayo, semangat. Coba tepuk semangat.
memadai dasar. Oke. Kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan doa. Doa penutup siapa yang boleh? Oh, kemana? Di depan kita ambil. Kita berdiri lagi. Oke, semangat terus. Berdiri. Bapa kami yang di surga, dinyatakan namamu, terangkat kejayaan dinyatakan namamu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini dan ampunilah kami, seperti kami pun mengampuni kepada kami, dan jangan masuk ke dalam pencobaan, tetapi berilah selamatkan dari neraka. Amin. Dan kepada Yesus Kristus. Oke. Boleh bersama pada guru. Siapa di sana? Selamat pagi untuk semua. Selamat dulu. Masih ada deadline toh? Ya. Oke. Selamat pagi Pak. Ya. Oke Pak, luar biasa Pak. Nah, kemarin hari ini sangat luar biasa. Bagaimana tanggapan Bapak tentang proses pembelajaran tadi? Baik Pak, terkait dengan proses pembelajaran tadi ya, itu saya menerapkan sesuai apa yang sudah saya buatkan dalam perangkat pembelajaran. Jadi memang seperti itu ya, karena dalam pengembangannya itu adalah bagaimana siswa dilatih untuk menyelesaikan konsep secara matematis, yaitu secara mandiri. Jadi saya memfasilitasi mereka, memberikan konsep rumus, lalu diberikan masalah, lalu mereka menyelesaikan secara mandiri, seperti itu. Oke Pak, luar biasa Pak. Saya juga melihat tadi siswa itu antusias. Lalu Bapak sudah telah menggunakan metode pembelajaran dan sudah tepat untuk masyarakat tadi. Bapak juga bisa melihat hasil pengamatan saya. Saya melihat ada beberapa hal yang bisa Bapak tingkatkan ke depannya. Ya Pak, ya terkait dengan peningkatan, memang tadi walaupun siswa terlihat antusias, tapi juga masih terlihat banyak ada kekurangan. Tidak semua siswa terlibat aktif di situ, terlihat sekali. Jadi memang untuk ke depan masih harus mencari strategi atau metode mengajar yang lebih tepat lagi. Bagaimana siswa harus lebih aktif, lebih giat. Mungkin salah satu cara yang lebih tepat itu saya harus mengidentifikasi profil belajar mereka. Seperti itu. Pak. Oke, yang pertama, Bapak bisa memberikan lebih banyak waktu. Ini yang saya melihat tadi. Mungkin yang harus ditingkatkan ke depan lagi. Artinya yang pertama, Bapak bisa memberikan lebih banyak waktu untuk siswa berdiskusi dalam kelompok. Yang kedua Bapak bisa memberikan umpan balik yang lebih spesifik kepada siswa. Ya, itu memang betul sekali Pak. Tadi kalau umpan balik tadi ya saya sudah jalankan, tapi mungkin hanya sebagian siswa yang terlibat di situ. Tapi memang untuk kedepannya seperti yang masuk ke depan, memang saya harus lebih banyak lagi memberikan umpan balik terhadap permasalahan, hasil diskusi dan hasil kerja mereka begitu. Oke, baik Pak. Nanti ke depan Bapak bisa membuat atau rencana perbaikan pembelajaran berdasarkan hasil pengamatan saya ke depannya. Yang perlu ditingkatkan lagi. Ya, ini tadi sudah baik, sangat antusias tadi yang saya melihat tadi. Mungkin hanya bisa Pak, hanya luar biasa Pak hari ini ya.
Ya, terima kasih Pak atas masukannya luar biasa Pak.